Pemirsa, saya akan kembali tekankan, kembali ulangi apa dikatakan oleh Wakil Ketua Umum PSSI Bapak Zainuddin Amali tadi, bahwa keputusan FIFA membatalkan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 bukan karena masalah persiapan yang tidak siap dan juga bukan karena tragedi Kanjuruhan. Kita akan lanjutkan kembali perbincangan. Pak menyoroti mengenai lobby-lobby yang dilakukan oleh Ketua Umum PSSI. Apakah kemudian tidak berupaya untuk bisa meyakinkan Pak mengenai jaminan tadi yang sudah disebutkan di awal? Kemudian yang kedua Pak, ini juga menjadi pertanyaan masyarakat. Adakah lobby-lobby kemudian untuk pembicaraan mengenai potensi sanksi yang mungkin bisa diterima oleh Indonesia, Pak? Silakan Pak Zainuddin Amali. Ya, FIFA itu adalah satu organisasi yang tidak mau diintervensi. Tetapi dia juga tidak kaku seperti itu. Misalnya waktu kejadian Kanjuruhan, harusnya kalau dalam ukuran yang biasanya kita itu kena sanksi. Tetapi karena langsung Bapak Presiden Pak Joko Widodo telepon Gianni, kemudian juga Pak Erik ketemu dengan Gianni waktu di Zurich waktu itu. Nah, sehingga itu menjadi pertimbangan. Itu sesuatu yang terjadi begitu saja tanpa direncanakan, kan tidak ada satupun dari kita yang merencanakan kejadian itu. Tetapi ini kita sudah rencanakan lama. Kita ikut bidding. Kita ikut menyampaikan komitmen dari pemerintah pusat dan daerah. Sehingga FIFA memberikan kepada kita menjadi tuan rumah. Nah, berarti semua persyaratan kan sudah oke. Kok tiba-tiba di belakang hari, sudah di ujung-ujung, sudah mendekat-dekat, kemudian kita baru mau negosiasi. Pasti FIFA nggak mau. Tetapi walaupun kita tahu kondisinya seperti itu, Ketua Umum Pak Erik masih berusaha karena ditugaskan oleh Bapak Presiden, masih menyampaikan berbagai hal kepada FIFA bahwa kita masih mampu menjalankan itu dengan seperti government garanti kita ketika kita bidding tahun 2019 dan kita perbaharui lagi setelah itu, kan 2 kali ada tanda tangan itu. Dan kepala-kepala daerah di 6 lokasi itu juga menyampaikan tanda tangan. Nah, kita yakinkan seperti itu, FIFA tentu tidak akan bisa percaya begitu saja. Mereka akan lihat drawing saja yang belum pertandingannya, itu kita sudah tolak. Artinya ada daerah yang menolak. Itu berarti kalau diteruskan akan seperti itu juga kondisinya. Kan di dalam surat itu disampaikan oleh FIFA bahwa memperhatikan kondisi yang terakhir ya. Kondisi yang terakhir yang terjadi di tanah air, karena sekarang ini apa yang terjadi di Indonesia itu FIFA langsung bisa membaca. Sekarang kan teknologinya sudah sangat canggih, apalagi ada orang FIFA yang sedang ada di sini sejak tanggal 20 mereka berada di sini inspeksi terakhir untuk kesiapan teknis lapangan dan lain sebagainya. Baik. Nah, upaya-upaya yang dilakukan oleh Pak Erik sebagai ketua umum tentu beliau kerjakan secara maksimal. Baik. Beliau dekat dengan Presiden FIFA, saya menyaksikan sendiri ketika Piala Dunia sangat akrab, sangat dekat. Tetapi ini mengenai aturan. Baik. Berbeda dengan di tempat kita. Kalau di sana tidak bisa. Kalau sekali mereka sudah memegang garansi dari kita, maka garansi itu akan jadi patokan kita. Nah, begitu kita tidak bisa menjalankan komitmen itu, tentu itu menjadi penilaian dari FIFA. Baik, Pak. Itu. Jadi kita tinggal sekarang berharap mudah-mudahan aksi lanjutannya itu tidak menjadi berat buat kita. Ya, karena kan di dalam rilis itu juga ada sanksi loh. Itu dia. Akan dipertimbangkan sanksi apa. Nah, kalau kita sudah kena sanksi, itu berat buat sepak bola Indonesia. Baik, Pak Amali. Bapak Zainuddin Amali selaku Wakil Ketua Umum PSSI, terima kasih sudah meluangkan waktu kepada kami dan juga memberikan informasi ini kepada masyarakat. Selamat malam, Pak. Baik, pemirsa, keterangan dari Bapak Zainuddin Amali tadi juga sekaligus menjadi penutup jumpa kita di Apa Kabar Indonesia malam kali ini. Kami akan kembali esok 18.30 waktu Indonesia Barat. Jangan sampai dilewatkan. Saya Putri Viola pamit. Selamat malam. Sampai jumpa.